Halo sahabat PAJ Doni Studio, selamat berjumpa kembali. Mari kita lanjutkan ya di video kali ini mengenai belajar cepat dasar menggambar di AutoCAD. Tentunya khusus bagi pemula. Oke. Kita lanjut ya, langsung aja kita buka program AutoCAD-nya. Oke, sahabat semuanya, kita buka dengan klik 2 kali ya. Dan sambil menunggu software dibuka, jangan lupa ya untuk selalu like dan subscribe serta pilih loncengnya agar tidak ketinggalan untuk informasi atau untuk video-video episode selanjutnya dalam melanjutkan proses belajar cepat menggambar di AutoCAD. Oke, baiklah, kini sudah masuk di program AutoCAD atau kita udah memasuki jendela AutoCAD-nya. Kita lanjut aja, buka lembaran baru ya, yang seperti biasa kemarin, yaitu yang ini, yang new. Kita klik dan kita seperti biasa pilih di ACAD-ISO atau ACAD-ISO ya. Oke, kita open. Nah, dan kita hilangkan dulu untuk garis gridnya ini dengan menekan tombol F7 pada keyboard kita ya, seperti di video sebelumnya. Oke, dan kita lanjutkan menggambar. Nah, untuk kali ini kita akan memberikan suatu wawasan, yaitu membuat sebuah garis kotak, yang mana garis kotak tersebut meneruskan gambar yang episode sebelumnya atau episode yang ke-1 ya, yaitu menggambar sebuah kotak yang awalnya dengan menggunakan sistem line atau menggunakan perintah line ya, yang ini. Oke. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan dengan perintah lain, yaitu yang bisa langsung membuat sebuah kotak secara simpel, yaitu dengan menggunakan perintah rectangle. Nah, kita cari yang rectangle. Nah, di sini ada icon yang berbentuk garis kotak yang disebut dengan rectangle ya. Nah, kita pergunakan perintah ini ya, seperti kemarin. Kita klik perintah ini dan kita tarik kursornya ke bawah. Nanti kita tentukan penitikan awal koordinatnya mau di mana, misalnya di sini. Kita klik, terus kita tarik seret. Nah, oh ya, untuk klik ini nanti si mouse segitu klik langsung lepas ya, bukan klik terus ditahan tapi klik lepas. Nah, terus kita tarik ya, tarik ke arah sini atau ke bawah atau ke samping, itu bebas ya, kita mau tarik kemana. Oke. Nah, untuk menjauhkan atau mendekatkan posisi tampilan bisa menggunakan scroll ya. Scroll, diingatkan kembali, kita menggunakan scroll, bisa menggunakan scroll pada mouse. Oke. Nah, kita akan membuat sebuah kotak dengan ukuran seperti yang di video sebelumnya, yaitu dengan ukuran standar umum sebuah material plat ataupun triplek ya, yaitu 1200 kali 2400. Nah, di sini ada cara yang cepatnya biar langsung jadi kotak dengan ukuran tersebut. Setelah kita membuat atau memilih rectangle ini, klik terus kita bikin satu titik awalnya, terus kita tarik kursornya seperti ini kemanapun atau bebas. Kita tinggal ketik aja pada keyboard kita, yaitu ketik D ya, enter. Nah, D di sini dalam artian kita memberikan suatu perintah dimensi terhadap gambar yang akan kita buat. Nah, di
di sini dijelaskan ya di comment from-nya. Itu ada keterangan rectangle specify length for rectangle. Di sini ada memberikan contoh yaitu 10,00 sekian ya. Nah, kita mau ngasih ukuran berapa misalnya? Kita mau ngasih ukuran panjangnya itu seperti yang kemarin yaitu 2400 ya. Kita ketik 2400. Oke. Lanjut kita enter. Nah, dan kemudian kita di sini menentukan untuk width-nya nih ya. Lihat di wilayah command front ini ada width for rectangles ya. Kita untuk lebarnya berapa ya, kemarin itu 1200. Kita ketik 1200 dan enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan sebuah garisnya ya. Nah, karena ini berarti terlalu dekat, kita scroll agar kita bisa melihat kotaknya. Oke, sampai sejauh mungkin scroll dengan menggunakan scroll roller yang ada di mouse kita. Nah, ini kita bisa menaruh di sembarangan, mau ke sini boleh, ke sini boleh, kemanapun boleh, tergantung kita mau naruh tata letaknya mau ke arah mana. Misalnya kita ke sini aja ya. Oke, klik kiri dan udah jadi. Oke. Nah, untuk memastikan apakah benar ini ukurannya sesuai yang kita ketik tadi, kita seperti biasa kita munculkan dengan perintah linear ya, linear ini. Nah, seperti yang kemarin kita klik linear ini, kita tentukan titik awalnya bisa di sini dan titik akhirnya di sini, kita keluarkan. Nah, di sini seperti yang kejadian kemarin, karena settingannya belum dirubah, makanya mari kita sambil mengingat kembali untuk merubah settingan agar menjadi suatu ingatan ya ke depannya untuk setting bagi pemula tentunya, biar tetap ingat. Kita merubah standarnya supaya angka keterangan ukurannya ini besar ya, yaitu dengan memilih perintah annotation ya, annotation. Terus di sini ada dimension styles ya. Nah, dimension styles ini mungkin agak beda dengan yang kemarin ya. Kalau kemarin di annotationnya pakai yang ini, yang atas ini. Kemarin sama aja kita pakai ini, dimension style-nya di sini, ataupun di home juga sama sih sebetulnya. Ini tinggal kita pilih annotationnya, terus pilih icon dimension style ini ya, yang di sampingnya ada ISO 25 atau di bawahnya text style. Nah, di sini oke, kita klik dan kita akan masuk kepada jendela settingan ya, seperti yang kemarin. Nah, kalau yang kemarin atau di video sebelumnya itu kita dengan cara memodify atau merubah. Nah, untuk kali ini kita belajar membuat standar baru atau standar tersendiri supaya standar bawaannya tidak kita rubah-rubah ya. Jadi supaya biar tetap murni seperti itu. Nah, cara untuk membuat standar dimension style-nya untuk yang baru, kita di sini ada pilihan pilih new. Oke, sekali lagi pilih new. Nah, di sini kita diarahkan untuk membuat nama standarnya. Bisa kita buat standar atau disingkat aja STD misalnya, dengan tujuan kita ukuran high text-nya atau ukuran tinggi text-nya, misalnya kita mau buat 50 atau 60 misalnya nih, buat 60 mili ya. Di sini hitungannya mili ya. Kalau di program AutoCAD ini hitungannya mili. Oke. Dan setelah kita mengetik std strip 60 misalnya, ini menjadi nama standarnya ya. Nah, nanti kita pilih continue. Nah, kita sudah diarahkan dan membuka lembaran baru yang
kita kasih nama standar atau std 60 ini. Nah, lanjut kita ke setting teks terlebih dahulu ya, atau di primary unit dulu, supaya koma di belakang angka di belakang komanya cukup satu angka aja. Misalnya kita pilih di sini ya, kepresisiannya 1 aja, trailingnya tetap biarkan, terus fit juga biarin aja seperti bawaannya, dan teks kita rubah jadi sesuai dengan standar kita, yaitu 60 ya, kita standarnya 60. Nah, untuk offset atau jarak garis line dimensi dengan teksnya, kita rubah setengahnya dari angka tingginya angka atau text height-nya ya, kita rubah setengahnya, misalnya berarti 30. Nah, di sini udah terlihat kan ada kerenggangan antara teks dan garis dimensionnya ya, jadi tidak nempel supaya tidak tersamarkan oleh garis ya. Dan lanjut kita ke simbol arrow-nya kita rubah untuk arrow size-nya ya, untuk ukuran angka panah ini ya, atau ujung tombaknya. Biasanya kita seperti yang sebelumnya, yaitu dibuat sama dengan high text atau besar teks atau tingginya teks, yaitu 60 juga ya. Oke, supaya terlihat. Nah, di sini di tampilan contohnya udah terlihat nih ya, angka panahnya udah jelas banget, udah bisa baca. Terus kita lanjut ke lens. Nah, lens ini pengaturan untuk garis-garis. Nah, kalau di sininya ada keterangan colornya block, berarti kalau color block itu colornya itu warnanya itu bakal warna permanen gitu ya. Kalau block itu warna permanen. Jadi misalnya kalau warnanya kita hitam, block itu di sini kan putih, nanti jadinya hitam kalau putih gini ya, hitam dan tebal gitu. Nah, atau misalnya kita mau standar by layer, misalnya by layer itu untuk standarnya aja, tapi bisa diatur oleh kita untuk tipenya, misalnya tipenya by layer juga, dan line weight-nya, ketebalan garisnya. Nah, di sini perlu kita belajar ketebalan garis untuk dimensi ini diusahakan agar lebih tipis daripada garis drawing atau garis gambar ya, garis gambar yang kita buat ya, yang kotak tadi. Misalnya kita coba buat dengan ukuran 0,13 misalnya ya. Nah, yang ini, yang dimension line ini, dia untuk menentukan ketebalan jenis garis dan warna, yaitu yang di posisi ini ya, yang di bawah angka dimensi garis ini, ketebalan ini, warna ini. Oke. Nah, sekarang kita ke extension line. Extension line itu yang menentukan atau yang menjadi garis petunjuk antara dari ujung pertama sampai ujung ke berikutnya, yaitu ujung sini sampai ujung sini. Nah, kita di sini setting sama, nggak jauh beda settingnya dengan dimension line ya. Di sini ada colornya kita balikin ke by layer juga, dan line tipe extend 1 kita by layer. Nah, extend 1 itu berarti yang ini misalnya, atau yang ini, atau yang ini, atau yang ini, dan line 2 itu yang sebelahnya gitu. Kita samakan by layer juga. Terus line weight-nya, nah untuk yang dimension line ini kita kasihnya kan 0,13. Nah, untuk yang extension line kita usahakan lebih tipis misalnya, agar benar-benar bisa membedakan ya antara garisnya. Misalnya kita kasih 0,09. Oke. Dan lanjut kita ke extend beyond. Nah, extend beyond dim line ini kita rubah juga ya, ini untuk menentukan agar garis anak panah di ujung panah ini
ada lebih ke atas sedikit ya, biar untuk penentu bahwa nyampe mana gitu ini keterangan panahnya. Kita misalnya kasih sepertiganya dari tinggi teksnya 60, kita berarti kasih 20, enter. Nah, di sini udah kelihatan agak muncul kan, ada tinggi, dan offset from origin juga kita buat 20 juga misalnya. Nah, ini udah mulai terlihat ya, ada spasi ini ya di antara garis dan di antara garis gambar dan garis dimensi. Oke, atau mau setengahnya misalnya 30 biar lebih jauh. Nah, oke, seperti ini juga bisa. Jadi 20 dan 30, offsetnya 30. Offset itu jarak untuk titik penentu dengan jarak terhadap jarak gambar dan jarak dimension ya, jarak garis dimension. Oke. Nah, kalau sudah selesai semua, misal lens sudah dibuat, udah di setting lah, disesuaikan, simbol sudah, teks sudah, primary unit sudah. Nah, kita lanjut tinggal pilih oke ya, oke. Nah, terus setelah kita pilih oke, untuk agar menjadi standar kita saat kita memunculkan ukuran, kita pilih set current dan lanjut kita close. Oke. Nah, oke, kalau sudah gitu, nah ini pertama kita yang udah bikin ini terlalu kecil nih, kita pengen dibesarin, pengen dirubah, berarti standarnya kita rubah. Karena ini awal kita bukan pakai standar yang kita buat baru tadi ya. Untuk buktinya apakah ini pakai standar yang mana, kita bisa menggunakan, setelah ini ambil klik seperti ini, kita pergunakan klik kanan di pada mouse kita dan pilih quick properties atau properties ya, pilih properties. Nah, di sini properties muncul. Setelah muncul, kita lihat nih dim style nih, dia ada di MIS ya, di MIS ini ada dim style. Nah, dim stylenya ini ternyata yang kita pilih tersebut ini pakai yang pertama, yang ISO 125. Nah, ini kita rubah ke dim style yang kita bikin tadi yang baru ya, yaitu STD 60. Kita pilih ini, kita klik dan sampai ketemu angka panah begini ya, segitiga, kita klik lagi. Nah, di sini kita ada pilihan-pilihan dim style-nya. Nah, ini dim style yang kita buat tadi, yaitu standar 60 atau STD 60. Nah, di situ udah terlihat nih, di sininya nih ya, kita perhatikan di dimension ini yang kita munculkan ini, dia otomatis langsung berubah kalau kita panah kita atau kursor mouse kita diarahkan ke pilihan standar dim style ini, bisa ke standar, misalnya ini ke standar segitu, atau ke standar 60 yang kita buat nih, terlihat kan jelas banget. Oke, kalau terlihat kita pilih standar 60. Oke. Nah, setelah itu properties kita tutup. Oke. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini udah cukup ya, bisa terbaca dengan jelas, dan ternyata ini ukurnya benar 1200. Nah, untuk panjangnya 2400, apakah sudah benar pula? Kita pilih kembali linear ya, untuk membaca atau memunculkan ukurannya daripada panjangnya, yaitu apakah benar 2400. Oke, kita klik dan kita pilih ujung salah satunya, terus sampai ujung yang dituju yang mau dimunculkan ukurannya, misalnya di sini, dan kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas, kira-kira udah cukup untuk bisa dibaca. Kita pilih klik kiri pada mouse kita. Nah, oke, kita scroll untuk menjauh dekatkan, dan ternyata udah benar ukurannya 1200 kali 2400. Oke, para sahabat semuanya. Nah, ini sudah pada pembuatan kotak seperti kemarin, namun dengan metode
menggunakan perintah rectangle ya, atau rectangles, bukan dengan perintah lens. Kalau pertama dengan lens ya, di video pertama gitu, karena dasar biar mengenal dulu ya perintah-perintahnya, yaitu dari yang paling dasar yaitu lens. Sekarang mulai ke perintah yang agak pertengahan. Oke. Nah, setelah membuat kotak, nah di sini kita mencoba membuat sebuah lingkaran. Oke. Nah, kita belajar membuat lingkaran, kita cari perintah circle. Nah, di sini ada perintah circle, yaitu ini ya. Nah, circle. Nah, circle ini untuk membuat lingkaran. Oke. Kita pilih circle, kita klik langsung aja untuk mempercepat, dan kita klik di sembarang boleh, atau kita mau klik di ujung sebagai patokan nanti ukurannya. Misalnya kita sampai ketemu sebuah endpoint kotak ya, atau tanda bahwa kursor kita posisinya simetris dengan ujung sudutan, kita tinggal klik dan kita tarik ke arah bebas. Ini boleh, bawah boleh, atas boleh, bebas. Nah, ini sudah terlihat ya bentuk lingkaran. Nah, lingkaran ini misalnya kita mau buat ukuran diameter berapa nih, misalnya mau buat ukuran diameter 20 misalnya. Oke, kalau kita mau buat diameter ukuran 20, kita kasih atau kita ketik perintah D pada keyboard kita dan enter, pilih enter ya, ketik enter. Nah, terus kita masukkan ukuran diameternya. Misalnya ukurannya yang tadi kita akan membuat diameter 20. Kita ketik 20 pada keyboard kita dan kita enter. Nah, di sini kita sudah dapat sebuah lingkaran. Nah, oke. Untuk memastikan apakah ini sudah benar diameter 20, kita kembali ke perintah annotation ya. Kita cari perintah annotation untuk lingkaran. Nah, di linear ini ya, dim linear ini, kita di sampingnya ada segitiga. Kita pilih segitiga ini, mana di dalamnya akan ada isian beberapa linear untuk pengukuran. Misalnya pengukuran elegant ini untuk mengukur miring, posisi miring ya, elegant. Terus ada angular, ada ARC length, ada radius, ada diameter, ordinate, dan joget juga ya. Nah, kita karena akan mengukur diameter, kita tentu pilih diameter dan klik diameter. Nah, di sini kita klik line atau garis lingkarannya. Misalnya di sini bolehlah, di mana aja boleh. Klik. Nah, ini udah muncul ya arah panahnya. Karena terlalu dekat, kita scroll jauhkan biar terlihat. Nah, di sini udah terlihat ya ukurannya, dan kita klik. Oke, ternyata ukurannya udah benar ya, ukurannya diameter 20. Oke, nah kita akan mencoba membuat serangkaian diameter ya, atau lingkaran-lingkaran banyak ya. Nah, ibaratnya kita membuat sebuah plat bolong-bolong, plat yang banyak bolong-bolongnya tuh ya. Kita akan membuatnya, yaitu salah satunya dengan cara lingkaran ini yang diameter 20 ini. Kita tentukan dulu jarak dari pinggir materialnya atau pinggir plat atau pinggir kotaknya, dari sudut pinggir vertikal ke arah horizontal berapa, pinggir horizontal ke arah vertikal berapa. Misalnya kita tentukan masing-masing ukuran jaraknya 30 misalnya. Kita pilih dengan di blok ya,
lingkarannya dari sudut kanan kiri, sudut atas kiri, mohon maaf, dan hingga sudut bawah kanan. Kenapa dari sudut atas kiri ke sudut bawah kanan? Ini ada satu alasan lagi ya, supaya garis yang kotak ini tidak kena gitu, tidak terpilih. Nah, kita ulangi ya. Kalau dari kanan ke kiri, kanan atas ke kiri bawah, ini akan kena nih, contoh seperti ini. Jadi kena semua kan. Nah, seperti ini. Makanya karena kita tujuannya hanya akan menggeser lingkaran ini, kita berarti cukup dengan perintahnya di bloknya dari kanan kiri atas, hingga ke kanan bawah. Sekali lagi, dari kiri atas hingga ke kanan bawah seperti ini ya. Dan ini kita skip dulu, terus kita lanjut dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini. Nah, ya kan, jadi yang kena hanya lingkaran. Nah, supaya ukuran 20 juga kena ya, kita kenakan juga ya. Nah, kalau ini baru kita boleh dikliknya seperti ini dari kanan ke kiri bawah, kanan atas, ataupun misalnya kita untuk angkanya, ini tetap untuk angkanya kita kursornya kita tempelin aja, terus kita klik sampai nyala ya kurs ininya, si garis sama diameternya. Nah, ini udah kena, baru kita klik dan terus kita geser dengan cari perintah move atau pindah. Tanda perintah move ini di ikonnya dengan tanda plus ya. Nah, ini adanya di modify karena kita ini masuknya memodif atau berubah. Oke, kita pilih move, terus kita klik sembarang, bisa di sini kita geser ke kanan. Nah, ini kenapa ini kok gesernya misalnya jadi sembarangnya, ini jadi arahnya nggak jelas nih, nggak karuan, padahal kita mau geser ke arah horizontal dengan posisi sejajar atau tegak lurus dengan garis horizontal ya. Nah, seperti yang kemarin dijelaskan di video sebelumnya, yaitu kita cukup memijit atau menekan tombol F8 pada keyboard kita. Nah, seperti ini. Oke, ini udah ditekan tombol F8 sehingga kita mau kursornya ke atas, kemana dia akan berpindahnya ngikutin alur tegak lurus terhadap horizontal maupun vertikal. Nah, di sini kita baru ketik ukuran yang kita tuju, kayak yang tadi misalnya 30 ya, kita tinggal ketik 30 dan enter. Nah, sudah terlihat kan lingkarannya sudah berpindah, dan kita pindah lagi ke atas. Ini kan baru ke samping atau ke arah horizontal, sekarang ke arah vertikal atas. Kita kayak tadi klik lagi seperti ini, terus pilih lagi ininya agar bisa ke bawah juga ukurannya, terus kita pilih move lagi yang ini dan klik sembarang. Di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, bebas ya. Misalnya kenain dulu ini juga boleh. Kita geser ke atas, kita kasih ukuran 30 atau sesuai keinginan kita berapa, terserah, 30, enter. Nah, ini sudah posisinya pindah. Kita pastikan apakah benar ini udah ukurannya jaraknya 30 kali 30 atau ke horizontal 30 ke vertikal 30. Kita pakai perintah linear lagi ya. Nah, di sini lagi kita pilih yang sebelah kanannya gambar segitiga, kita pilih linear dan kita klik di lingkaran ini tengah-tengahnya dan klik di sudutnya, salah satunya ini sudut sini, kita tarik ke atas untuk melihat hasil dan scroll atau udah benar 30 dan ternyata betul ya 30. Terus kita klik lagi atau
kita klik lagi linear, kita pilih lingkaran lagi yang tengah-tengah lingkarannya, terus kita pilih sudutnya dan kita tarik ke arah vertikal, dan ternyata sudah benar 30 kali 30 ya, ukuran jaraknya dari pinggir ke pinggir garis ujung kotak, atau ibaratnya kalau material dari ujung material, baik itu besi maupun triplek ya. Oke, nah kita akan membuat lubang banyak. Nah, kita sekarang akan membuat, kalau di perusahaan ya biasanya membuat program untuk mesin lubang, atau mesin lubang macam-macam, bisa pakai program mesin laser, bisa untuk mesin laser atau untuk mesin pancing juga gitu ya, seperti itu, atau mesin gas cutting gitu ya, atau mesin ya pokoknya banyak macam mesin. Nah, oke, kita lanjut. Kita membuat lubang banyak itu dengan perintah array. Nah, kita klik lingkarannya. Nah, udah klik lingkarannya seperti ini ya. Kita cari perintah array. Nah, di sini ada gambar kotak nih, banyak nih. Ya, di sini ada rectangular array. Jadi dia perintah array itu memperbanyak dengan ukuran dan dengan bentuk atau arah berbaris ke arah vertikal dan horizontal ya. Oke, kita pilih ya, langsung aja untuk mempercepat, dan kita lihat hasilnya di sini ternyata sudah menghasilkan. Nah, kita untuk melihat ukurannya berapa nih, misalnya ini jarak antar lubang berapa, kita pengen lihat, kita tempelin aja kursor kita di salah satu arah panah yang warna biru ini ya, bisa di sini. Nah, kita lihat, klik aja, klik. Nah, mohon maaf ya, kita ulangi. Untuk menentukan ini, untuk melihat, kita lihat di atas ini juga ada nih ya, ada jarak between atau jarak antara lubangnya itu ada 30, dan between ini juga 30 untuk kolom itu posisi ke arah horizontal, dan row ini ke arah vertikal. Makanya row-nya ada 3 lubang nih di sini, dan ke arah vertikalnya horizontalnya ada 4 lubang atau 4 lingkaran. Nah, kita ingin memperbanyak secara cepat, misalnya kita cukup klik arah panah ini nantinya gitu, atau ini kita disudahi dulu, misalnya kita dengan pijit enter dan kita pilih salah satu lingkaran, dan di sini ada arah panah atau segitiga ya. Nah, segitiga ini bisa kita mau lihat jarak antar lubang berapa, kita tempelkan ini, terus kita tuh bisa ini ya, biar muncul di sini ada perintah untuk memunculkan ukurannya ya, agar bisa dilihat. Sebentar. Nah, ini. Ini oke, nah ini ada annotation monitor ya. Nah, di sini ada annotation monitor, supaya nanti kita bisa melihat ukuran yang kita pergunakan. Oke, nah ini untuk jaraknya atau untuk banyaknya lubang, supaya kita bisa perbanyak, kita seret aja segitiga yang paling ujung atas ke atas seperti ini. Nah, tuh ya, jadi banyak. Seret sedikit lagi misalnya untuk nambah satu lubang lagi. Oke, dan dari sini seret juga ke arah horizontal seperti ini. Nah, ini berlebihan, kita kurangin. Oke, nah
terus kita escape, dan nah akhirnya kita sudah bisa membuat sebuah kotak yang diisi dengan lingkaran-lingkaran dengan ukuran diameter 20 mili dan dengan jarak 30 kali 30. Oke. Dan selesai untuk penggambaran kali ini ya, untuk belajar menggambar cepat kali ini. Nanti di video berikutnya kami akan atau kita akan terus tambahkan kembali untuk proses perkembangan belajar menggambar di AutoCAD-nya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan agar bisa memahami dan tidak lupa ya. Jangan lupa pokoknya untuk selalu like dan bantu share kepada teman-teman yang belum mengetahui dan teman yang membutuhkan suatu wawasan atau mau belajar program AutoCAD ini atau menggambar di komputer dan menggunakan software AutoCAD ya. Silahkan di share, jangan lupa untuk di subscribe-nya serta bunyikan loncengnya atau pilih lonceng ya agar tidak ketinggalan untuk informasi video selanjutnya, video yang mana masih berhubungan dengan belajar cepat menggambar di AutoCAD atau di software AutoCAD. Oke, baik sahabat PAZ Doni Studio, sampai sini dulu. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua dan menambah satu wawasan keilmuan dan menjadi suatu amalan yang terbaik dan keberkahan buat kita semua. Salam sehat semuanya dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Aduh.